Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan membawa renungan firman Tuhan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bangga Bapa, karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, bangkit dari antara orang mati, dan hidup selama-lamanya. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga firman kebenaran-Mu disampaikan kepada seluruh pendengar. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus, keluarga Kristus, keluarga kerajaan sorga. Pada malam hari ini saya akan membawa renungan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya akan nanti menjelaskan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga sungguh-sungguh kita dikuatkan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, tema daripada renungan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah so pasti kubur kosong. So pasti itu, ya. Dia bangkit, kalahkan maut. Jadi nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang tema tersebut. Mari kita mulai dengan pembacaan kita ayat yang pertama, yaitu di Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25. Ayat ini sudah sering saya sampaikan, ya. Jadi mengenai kebangkitan ini, ya, mengenai pengajaran tentang kebangkitan ini, saya akan memakai ayat ini karena sungguh Tuhan Yesus itu bangkit, karena Dia itu adalah kebangkitan itu sendiri. Di Injil Yohanes 11 ayat 25, demikianlah firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah, akunya huruf besar. Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya, ini jaminan-jaminan yang pasti, ya, yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadaku, ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini, ya, jaminan daripada Tuhan itu luar biasa. Jadi saya percaya dengan ayat ini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bertanya-tanya, atau orang di luar sana, ya, berkata apakah benar Tuhan Yesus bangkit. Ayat ini sudah menjawabnya kepada kita, ya, bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Ini juga ayat menerangkan kepada kita, ya, walaupun ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Tubuh jasmani ini memang nanti akan lenyap, akan mati, ya. Dari tanah, dari debu tanah kembali ke debu tanah, ke tanah lagi, ya. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan jaminan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia akan mengalami kebangkitan, ya. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidupnya bagaimana? Orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya. Semua manusia akan dibangkitkan, ya, karena setelah dibangkitkan itu akan memakai tubuh kemuliaan. Nah, setelah memakai tubuh kemuliaan itulah, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan hidup kekal selama-lamanya. Karena tubuh kemuliaan itu bukan berbicara tentang tubuh daging. Tubuh kemuliaan, tubuh yang sudah dimuliakan.
Jadi nanti saya akan jelaskan pada akhir ya tentang tubuh kemuliaan itu nanti ya. Jadi ayat ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa walaupun kita sudah mati secara tubuh jasmani, kita akan hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Walaupun ia sudah mati, matinya secara daging tubuh ini kembali ke tanah. Tetapi jiwa dan roh akan mempergunakan tubuh yang dipermuliakan oleh Tuhan Yesus. Tubuh yang tidak fana. Nanti kita akan baca pada akhir ya. Nah, keluarga Kristus, pendengar-pendengar YouTuber yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita akan melihat ya, saksi-saksi di dalam Alkitab ya, atau saksi-saksi sejarah ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya menjelaskan ini, saya sudah menyiapkan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini sangat konkret dan nyata ya, realita ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu yang terdapat di dalam Alkitab. Kita akan baca di dalam Matius 28 ayat 2 dan 3. Nah, pendengar-pendengar, sebelum saya membaca ayat ini, ya, saya akan menjelaskan ya, tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Di sini bukti ya, yang nyata sekali bahwa ya, karena dia adalah Bapa itu sendiri, ya, dia datang sebagai manusia. Setiap ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang pertama ya, sebelum dia menjadi manusia, itu malaikat sudah memberitahukan, ya, sudah memberitakan tentang kedatangannya nanti pada kali yang pertama, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi selama Tuhan Yesus ada di dunia, ya, dia lahir di Bethlehem di Israel sana, di bangsa Israel, ya, itu peran daripada malaikat Tuhan itu sangat kentara, sangat kental, ya. Setiap perjalanan Yesus, ya, sebelum dia lahir, waktu dia lahir, waktu dia dicobai oleh iblis, waktu sebelum kematiannya, setelah kematiannya, setelah kenaikannya Yesus ke sorga, itu malaikat hadir. Ya, di sini ya tidak ada manusia secara tersurat atau tersirat ya di dalam Alkitab atau dalam kehidupan kita pun bahwa malaikat-malaikat itu melayani Yesus. Ya. Tapi kita akan baca di sini bahwa peran daripada malaikat itu sangat kentara sekali. Artinya dia melayani Yesus. Ya. Ini ya, kalau Bapa itu pasti dia dilayani oleh malaikat-malaikatnya. Ya, itu bukti. Ya. Kalau manusia mana ada ya malaikat-malaikat melayani dia. Ya. Secara kelihatan ya, sekalian nyata ya. Ya, secara kasat mata gitu. Tapi Yesus ini kita buktikan. Ya, sebelum dia bangkit. Ya, kita baca Matius 28 ayat 2 dan 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, pada pagi-pagi benar, ya, hari pertama pada minggu itu, ya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan. Ini ya, kalau sang rajanya itu mau bangkit, dia sudah berperan di sini, ya. Datang sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ya, ya. Langit ini bicara dari surga. Ya. Dan datang ke batu itu. Ya. Kita tahu kubur Yesus itu di
ditutup dengan batu yang besar. Ya. Jadi batu itu untuk menutup kuburan Yesus itu harus digotong oleh beberapa penjaga atau serdadu-serdadu. Nah, di dalam Alkitab berkata, ya, saking beratnya itu batu, ya. Dan datang ke batu itu, batu yang masih menutup kubur Yesus itu. Ini pagi-pagi sekali pada hari pertama minggu itu, ya. Alkitab berkata, malaikat Tuhan datang dari langit, turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wow, ini ya malaikat Tuhan ini atas perintah Bapa di surga, ya. Karena Tuhan Yesus mau bangkit. Pagi-pagi benar turun dari surga malaikat Tuhan, ya. Gempa bumi di sini, gempa bumi hebat, ya. Kedatangan malaikat itu, ya. Langsung dia datang ke batu itu, batu yang masih menutup itu, langsung dia digulingkannya batu itu, ya. Digulingkannya batu itu, ya, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wow. Kita tahu, ya, sejarah bangsa Yahudi atau di bangsa Israel mencatat, ya, setelah Yesus mati dan dikuburkan di dalam gua yang baru, yang belum pernah ditempati, ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan, ya, itu datang kepada Pilatus karena dia menyatakan bahwa harus dijaga ini. Tapi Alkitab mengatakan juga dimeteraikan, bukan hanya dijaga oleh penjaga-penjaga atau serdadu-serdadu itu, tapi dimeteraikan, ya, supaya jangan ada orang nanti mencuri dan murid-muridnya berkata bahwa dia bangkit, ya. Jadi menurut mereka penyesatan itu nanti akan lebih buruk daripada perkataannya. Tetapi di sini Tuhan Yesus sudah mengatakan sebetulnya sebelum dia mengalami disalib, ya, dia sudah mengatakan, ya. Nah, nanti kita lihat lagi, kita baca, ya, tentang malaikat itu sendiri. Ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya, ini malaikat, ya, yang datang menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu, ya. Karena Yesus bangkit, ya, pada pagi-pagi hari pertama minggu itu. Nah, ini penjelasan Tuhan Yesus kenapa bahwa dia bangkit. Dia sudah memberitahukannya sebelum dia disalib. Kita baca di Injil Lukas 24 ayat 6a dan 7, ayat yang ke-7. Ini bukan ayat yang saya maksud tadi, ya, tetapi penjelasan daripada malaikat itu, ya, karena Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yohana dan murid-muridnya semua tidak juga percaya tadinya bahwa Tuhan Yesus bangkit, tapi malaikat itu memberitahukan kepada mereka yang datang ke kubur itu, ya, karena kubur itu sudah kosong. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini, ya, Tuhan Yesus sudah jelaskan. Malaikat juga menjelaskan setelah Tuhan Yesus bangkit. Kenapa kamu mencari dia di antara orang yang mati, di antara orang yang hidup? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dia katakan kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Dia jelaskan kata-katanya, ya, bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan
akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kebangkitannya itu mah udah so pasti ya, karena sebelumnya pun dia sudah memberikan penjelasan. Ya, dia sudah menceritakan dan mengabarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak di situ. Nah, kita lihat lagi ya, Tuhan Yesus itu kalau dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Kalau dia naik ke surga, bukti sejarahnya nggak ada, saksi-saksinya nggak ada bahwa dia bangkit. Berarti kan dia, kalau dia naik ke surga berarti kan udah menghilang begitu aja ya. Tetapi dia menampakkan diri selama 40 hari lamanya ya, sebelum dia naik ke surga. Ini ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat 3c. Sebab selama 40 hari ya, dijelaskan di dalam Alkitab. Makanya Alkitab jelas ya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setelah dia bangkit, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang kali ya menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kebangkitannya ya, jelas dia memakai tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan ya. Tapi tubuh kemuliaan bisa menjadi istilah atau lain perkataan, daging bisa, roh bisa, tubuh jasmani bisa, tubuh kemuliaan bisa. Inilah ajaibnya Tuhan Yesus ya. Berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia masih berkhotbah, dia masih menyampaikan kepada mereka, mengabarkan atau berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ini menjadi contoh juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikutnya. Kapanpun, dimanapun saatnya kita harus memberitakan kerajaan surga. Ya. Kapanpun. Ya. Supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Orang percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan, menerima kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus setelah dia bangkit pun, dia memakai tubuh kemuliaan, tapi dia juga masih daging, ya, dia masih menginjak tanah, ya. Nah, nanti di sini saksi-saksi yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada waktu mereka datang ke kuburnya adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan ke-11 muridnya, ya, karena Yudas Iskariot sudah gantung diri, ya, jadi tinggal 11 muridnya itu menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebagai saksinya, sebetulnya pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ini murid-muridnya semua ini juga ragu-ragu, apakah guruku ini sudah bangkit, ya. Makanya di dalam Injil Lukas ayat Injil Lukas 24 ayat 42 dan 43, Tuhan Yesus karena mereka ragu-ragu, ya, Tuhan Yesus menunjukkannya tangan yang sudah dipaku, ya, dan menanya mereka, ya kalau orang istilahnya hidup kan dia mau makan, ya. Tuhan Yesus walaupun dia memakai tubuh kemuliaan, dia daging juga, dia minta makanan kepada murid-muridnya, ya. Dia bilang, ada apa padamu supaya dapat ku makan? Mereka memberi kepadanya ikan goreng, ya. Itu saya tidak baca karena waktunya. Lukas 24 ayat 42 dan 43. Tuhan makan ikan goreng yang disajikan mereka kepadanya, ya. Nah, ini saksi sejarah lagi, ya, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Kita baca itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dan yang ke-6a. Firman Tuhan berbunyi, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini diterangkan oleh suratan Paulus di 1 Korintus 15.
Ayat yang ke-6a-nya, sesudah itu, sesudah ia bangkit, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, ya. Bukti kalau Tuhan Yesus bangkit itu begini, ya, dia tidak langsung naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dia menampakkan kepada 2 orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Di sini jelas ya, Tuhan Yesus itu dia menampakkan diri selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Ya, jadi nanti untuk naik ke surganya, kenaikan Tuhan Yesus pada hari nanti kenaikan saya akan sampaikan. Ya, saya akan bawa renungan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Karena dia kembali kepada tempat asalnya. Dia berasal dari surga. Makanya nanti dia akan kembali ke surga. Tapi setelah dia bangkit, dia masih 40 hari menampakkan dirinya kepada semua orang. Yang tadi saya sudah bacakan itu kepada saudara semua. Ya. Ya, kita baca lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang tubuh kemuliaan itu. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Ini ayat dahsyat sekali ini ayat, ya. Ya, kita akan baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 dan 55. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa. Sesudah yang dapat binasa. Apa yang dapat binasa? Tubuh jasmani ini, daging ini. Dia dapat binasa. Atau dapat lenyap. Setelah kita dikubur, tubuh jasmani ini kembali ke tanah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, disinilah ya arti kebangkitan Tuhan Yesus itu, dia mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, artinya tubuh kemuliaan, tubuh roh, tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kita sekarang yang kita hidup ini adalah tubuh jasmani, ya, dapat binasa tadi dikatakan. Mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi Yesus setelah bangkit memakai, ya, mempergunakan tubuh kemuliaan, mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi tubuh kemuliaan tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, ya, dan dapat yang mati adalah daging ini, ya, daging tubuh kita ini akan mati. Ya. Mengenakan yang tidak dapat mati, sama pengertian tadi, ya, yang binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu, ya, itu mengalahkan maut. Jelas, ini ayatnya, ya, bahwa dia mengenakan tubuh kemuliaan. Karena dia bangkit itu dia mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh yang mati tadi, yang daging tadi, tidak bisa menahan kebangkitannya untuk memakai atau mempergunakan ini, ya, tubuh yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Ya. Makanya setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, dia mempergunakan atau memakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang sudah dipermuliakan, ya. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Karena dia bangkit tadi. Jadi tubuh yang daging tadi, yang mati tadi, nggak bisa menahan dia untuk tidak bangkit. Nggak bisa, ya. Karena Tuhan Yesus katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. Ya, ini firman-Nya, ya. Makanya itulah, ya, firman setelah Tuhan Yesus bangkit, genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, jadi maut tidak bisa menahan Yesus, tubuh Yesus untuk bangkit, ya.
Makanya Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut itu sendiri. Maut telah ditelan dalam kemenangan karena kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maut ya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus sendiri karena dia bangkit. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dia tidak menang lagi. Maut itu tidak bisa menahan Yesus untuk tidak bangkit. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Ya. Jadi maut sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Jadi disinilah ya kemenangan yang gilang gemilang dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak beriman atau menyembah kepada Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit dan hidup. Ini ya, ini Yesus kita, Raja di atas segala yang bangkit itu. Tapi dia katakan ya, tadi di Yohanes 11 ayat 25 itu ya, kalau kita ya percaya kepada Tuhan Yesus ya, mati secara daging, tubuh kita dikubur ya, tetapi Tuhan Yesus bilang kamu akan hidup lagi. Ini istimewanya ya. Ikut Tuhan, waduh, jaminannya itu mantap sekali yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Engkau akan hidup walaupun engkau mati. Mati secara daging, engkau akan hidup. Jadi bukan Tuhan Yesus saja yang bangkit memakai tubuh kemuliaannya setelah dia bangkit dari kematian nanti, anak-anaknya. Wow, ya luar biasa kalau kita ikut Tuhan itu jaminannya ya jelas semua, jelas ya, konkret, nyata, real. Ya. Makanya kita bangga ya memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Kenapa? Janjinya ya dan amin, tepat semua. Engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Itu jaminan-jaminan semua bagi kita. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengikuti seperti yang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Di sini dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan bangkit, akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Itu luar biasanya ikut Tuhan. Adakah pribadi di luar Yesus yang memberikan jaminan seperti ini? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Yesus ini Bapak kita ini. Ya. Jadi di dalam Kristus kita walaupun mati secara daging nanti ini dikubur nih, ya tubuh ini, daging ini kembali ke tanah, tetapi roh kita dan jiwa kita dibangkitkan oleh Kristus Yesus ya, untuk menerima kehidupan yang kekal. Kamu akan hidup. Hidup itu setelah kematian, hidup yang kekal bersama dengan Yesus yang sudah bangkit daripada kematian itu. Jadi itulah ya, kita bangga sekali ya, kita memiliki dan beriman kepada Tuhan Yesus karena jaminan-jaminan dan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab itu semuanya nyata. Ya. Makanya saya kalau menyampaikan renungan firman, saya sertakan dengan bukti-bukti dari ayat-ayat Alkitab tentang kebangkitan itu sendiri. Supaya setiap orang yang mendengar renungan saya, renungan firman Tuhan ini, tidak ragu. Ya. Tidak ragu. Jadi firman Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Semua ayat yang saya baca tadi sudah menjelaskan bahwa maut sudah dikalahkan, Yesus bangkit. Dia hidup kekal selama-lamanya. Jadi orang atau anak-anaknya atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga mengalami kebangkitan hidup di dalam Kristus Yesus. Luar biasa, bukan? Kebangkitannya juga memberikan pengertian kepada kita bahwa kita akan memakai tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus.
Apakah orang di luar Kristus Yesus akan dibangkitkan setelah mereka mati? Ya, nanti. Semua orang, ya, baik dia meninggal di laut, meninggal karena kecelakaan, meninggal karena bunuh diri, meninggal, semua yang hidup ini setelah dia mati, mengalami kematian sebelum Tuhan Yesus datang, dia akan dibangkitkan. Tetapi terutama orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus dibangkitkan dahulu. Tapi semuanya nanti dibangkitkan, memakai tubuh kemuliaan. Tetapi tubuh kemuliaan bagi mereka yang di luar Kristus, mereka akan menghadapi pengadilan Kristus dan dihukum. Disitulah karena memakai tubuh kemuliaan, ya, mereka tidak, yang dihukum ini tidak akan mati. Tidak akan mati lagi, artinya hidup. Hidup di dalam penyiksaan di neraka. Jadi yang disiksa di neraka bagi mereka yang di luar Kristus itu adalah tubuh kemuliaan yang tidak menerima Tuhan Yesus. Jadi tubuh kemuliaan itu tidak pernah akan habis lagi, atau hilang lagi, atau mati lagi. Ya. Nah, tubuh kemuliaan anak-anak Tuhan yang di dalam Kristus Yesus akan hidup bersama dengan pemilik sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh kemuliaan daripada orang yang di luar Kristus yang dibangkitkan juga menerima hukuman yang kekal. Jadi tubuh kemuliaan itulah yang nanti akan dibakar di dalam api neraka bagi mereka yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ngeri, ya. Jadi kemenangan yang gilang gemilang daripada setiap anak-anak Tuhan adalah Yesus Kristus bangkit, dia kalahkan maut, dia hidup selama-lamanya, anak-anaknya pun, ya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, semua juga mengalami kemenangan atas maut, kemenangan yang gilang gemilang, ya. Jadi saya katakan rayakan, ya, kemenangan yang gilang gemilang itu bersama dengan Kristus Yesus, sang pemenang itu sendiri, ya, sang kebangkitan itu sendiri. Maka kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami bangga Bapa. Kami tahu so pasti Tuhan Yesus bangkit, kubur kosong, kalahkan maut. Dan dia berkata dalam firman-Nya tadi bahwa dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kematian yang kekal itu. Dia sudah mengalahkan sengat maut. Makanya kami juga sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami kemenangan bersama dengan Yesus yang bangkit itu, bahwa kami menyembah, beriman kepada Tuhan Yesus yang hidup, bangkit, dan kehidupannya kekal selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus, kami bangga sekali kami di dalam Kristus Yesus mendapatkan janji dan jaminan daripada Tuhan Yesus. Walaupun engkau mati secara tubuh, engkau akan hidup, engkau akan diubahkan, memakai atau mempergunakan tubuh kemuliaan untuk menerima kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pendengar-pendengar yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristus, pada episode yang ke-6 ini saya sudahi sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang di episode yang ke-7. Terus dukung channel Beritakan Injil ini dengan like, share, dan subscribe supaya Injil ini tetap akan menyajikan, ya, kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang benar, ya, dengan benar, berani, dan sungguh-sungguh. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.